Mungkin teman-teman jadi mikir, nih mending kita ngambil UX, UI designer atau full stack. Nah, bagaimana nih Kak dengan UI UX designer ini sendiri mungkin di tahun 2022? Jadi kalau bisa diprediksi pasti akan lebih banyak lagi demand-nya, cuman balik lagi. Nah, kira-kira nih Kak, kita bahas soal gaji. Kira-kira gaji di dunia UI UX designer itu berapa sih Kak? Mulai dari yang junior sampai yang senior. Yang bener-bener otodidak, aku pernah nemuin di Halo generasi pintar digital, kembali lagi di Purwadika Podcast. Nah, hari ini bersama aku Bunga sebagai host dari Purwadika Podcast, dan hari ini kita sudah kedatangan nih salah satu lecture UI UX Design dari Purwadika, yaitu Kak Firas. Halo Kak Firas. Halo. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas nih prediksi karir UI UX Designer di tahun 2022. Pastinya sangat menarik banget kan Kak pembahasan kita pada hari ini. Yes, pasti dong. Dan mungkin kita buka dulu dengan pertanyaan, sebenarnya UI UX design itu apa sih Kak? Oke, ini pertanyaan selalu ya. Iya, mungkin Kak ada orang yang masih belum mengerti apa ini UI UX design. Kayaknya pasti masih ada sih, terutama orang-orang yang mungkin baru mendiscover industri digital gitu ya. Mungkin sedikit awam, mungkin familiarnya dengan graphic designer. Iya, karena benar, sering graphic banget designer, ditemuin iya. ketika ngomongin UI UX. Ini apa nih? Pasti bertanya. Sebenarnya kan asal muasalnya dulu kan disebutnya web designer. Cuman akhirnya berubah jadi UI UX designer. Karena sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin produk digital nih, udah nggak ngomongin lagi ngebuat web udah gitu aja, enggak kan, ada experience di situ sehingga orang tuh mau pakai terus websitenya atau aplikasinya. Makanya disebutnya UI UX design. UI-nya itu user interface, masih stay dengan asal muasalnya nih, website design kan emang designer untuk tampilan kasarnya, makanya disebutnya user interface. Dan satu lagi UX-nya yang jadikan ini salah satu pekerjaan yang lumayan berat di psychological gitu. Jadi banyak orang yang merasa bahwa UI UX designer, atau banyak teori yang bilang itu setengah designer tapi setengah juga psikologik gitu. Jadi banyak banget head design yang basicnya psikologi gitu. Karena kalau ngomongin UX, ngomongin apa nih yang kamu rasain ketika kamu nge-explore atau nyobain satu aplikasi atau website, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Tapi benar juga sih Kak, aku sering dengar kayak orang-orang dari background UI UX design, mereka tuh ngomong kalau misalnya UI UX design ini berhubungan juga dengan manusia. Yang tadi yang Kak Firas bilang sendiri kan, berhubungan dengan psikologi. Di podcast kita hari ini kita kan akan bahas tentang karir nih. Nah, mungkin teman-teman di luar sana kayak banyak yang bingung sebenarnya dalam dunia UI UX ini role-nya ada apa aja sih Kak? Oke, pertama UI UX design tuh lumayan unik ya dibanding misalnya kita kalau ngomongin desain graphic designer gitu. Graphic designer mungkin dari awal polanya nggak satu tuh. Ada graphic designer, ada copywriter, misalnya marketing, itu kalau dunia marketing ya. Kalau kita ngomongin UI UX designer, di awalnya tuh cabangnya lumayan banyak. Ada mungkin yang paling pertama UI UX designer dulu yang full stack, terus product designer, terus berlanjut ke UI designer gitu. Memang designer yang fokusnya di UI aja. Ada juga UX designer, lalu ada UX writer juga yang kerjanya dia memerhatikan kata-kata yang kamu lihat di website atau aplikasi. Lebih gitu. memudahkan kata-katanya biar mudah dimengerti ya, itu Dan tugasnya. nanti juga ada yang membantu si UX designer right nih, namanya UX researcher juga. Dia yang nge-research tuh, ya kan, kira-kira nih desain yang udah dibuat, aplikasi yang udah dibuat, udah works apa belum nih, namanya UX researcher. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih sekarang, terutama sekarang kayaknya pengembangannya jauh lebih banyak gitu, kayak akan muncul lebih baru ada lagi ya. interaction designer kita baru temuin, lalu juga ada juga yang lain seperti UI illustrator sekarang juga udah mulai banyak yang kerjanya untuk ngedesain kayak loading, kamu ngeliat kan ilustrasi lucu-lucu kan sekarang, jadinya usernya nggak bete gitu ketika nunggu. Nah ketika naik baru tuh rata-rata strata itu ada level seniornya gitu. Setelah jadi senior baru biasanya ada UI UX manager atau bisa sampai lead design dan juga head principal. Biasanya kalau head principal tuh orang yang basicnya UI designer, dia kan peka dengan sistem desain yang baru, jadi fokusnya dia ke head principal nih yang ngurusin gitu. Sementara si lead designernya itu beda lagi gitu. Kalau lead designer itu lebih kuat di manage-nya biasanya. Jadi dia manage UI UX tadi, job-job role tadi untuk kerja barengan.
Nah sampai sekarang tuh ada beberapa company yang besar nih udah buat lagi namanya VP Design, itu yang paling atas lagi gitu. Oh yang paling teratas lah pokoknya. Iya yang menaungi si head design atau lead design tadi gitu. Oke, menarik. Nah kira-kira dari role tadi yang Kak Vira sebutin nih, kira-kira mana sih yang paling berpotensi memiliki penghasilan yang lebih besar atau gaji yang lebih besar dan juga karirnya tuh cemerlang gitu? Oke, start dari mulainya ya, berarti waktu juniornya mungkin teman-teman jadi mikir, nih mending kita ngambil UX, UI designer atau full stack. Sepengalaman aku ya, aku bertemu juga dengan praktisi-praktisi, kebanyakan mereka mulai dari UI UX designer full stack atau product designer lah, kadang-kadang juga ada yang bilang seperti itu. Gitu kenapa? Sebenarnya alasannya karena jenjang karirnya lebih bagus karena sense ownership produknya lebih kuat. Kalau kita ngomongin UI designer dia fokus di UI-nya aja gitu. Kalau UX designer mungkin information arsitekturnya dan segala macam. Kalau UI UX kan berarti memang kita yang ngedesain semuanya nih. Ya, emang kerjanya lebih berat gitu di awal, tapi dalam artian mereka tahu nih produknya seperti apa dan itu impact-nya ke portofolio. Jadi untuk mereka untuk naik level lebih mudah biasanya. Ya, dan karena juga udah ada pengalaman di kedua itu ya. Ya betul banget. Dan juga yang paling penting adalah ketika mau naik jadi manajer, dia memang nggak sehebat UI designer nih, atau UX designer atau UX researcher. Tapi dia tahu nih salahnya dia. Oh ini sebenarnya bisa lebih maksimal kalau UI designernya bekerjanya kayak gini. Kalau UX researchernya datanya bisa dapatkan seperti ini. Jadi ketika dia jadi manajer dia tahu nih untuk ngedirect teman-temannya gimana gitu. Jadi kebanyakan yang aku temui startnya selalu full stack, gak menutup kemungkinan dalam artian gak tergantung dari company atau produknya ya. Even maksudnya dari unicorn, startup yang baru, corporate kadang ataupun agency, selama memang mereka bekerja terus ada resultnya gitu. Pada akhirnya kan karya yang berbicara ya, maksudnya hasilnya dia itu berimpact apa buat produknya gitu, dan itu direpresentatifin akhirnya mereka akan naiknya jauh lebih cepat sih. Jenjang karirnya naik-naik terus itu kembali ke diri mereka masing-masing ya. Iya bisa kayak gitu sih. Nah kira-kira ini Kak kita bahas soal gaji. Kira-kira gaji di dunia UI UX designer itu berapa sih Kak? Mulai dari yang junior sampai yang senior. Kira-kira berapa tuh Kak? Oke, pertama mungkin ada beberapa UI UX designer, aku minta maaf nih kalau misalnya ada yang tersinggung ya, tapi ada beberapa juga yang no background atau misalnya kalau sekarang mungkin UI UX designer, nah ini yang perlu teman-teman ketahuin, mungkin backgroundnya tidak menentu ya, lulusan apa aja, cuman identitas itu penting. Dalam artian kamu ikut seminar, kamu ikut workshop, bahkan ikut course atau bootcamp, itu kan ngasih identitas kamu ya. Dan sudah bisa dipastikan itu startnya beda biasanya. Gitu, yang bener-bener otodidak, aku pernah nemuin di 4,5 juta bahkan startnya. Tapi yang bootcamp selalu, atau misalnya course yang udah punya, maksudnya kasarnya kayak workshop atau seminar, dia udah punya di LinkedIn kan bisa diupdate tuh. Dan kayak bekal dia untuk berkarir juga ya. Biasanya minimal banget 6 sampai 8 itu baru mulai jadi UI UX designer. Dan gak lama sih sebenarnya dari junior untuk jadi full time dulu ya. Full time dulu baru senior. Full time itu biasanya dari 8 ke 10. Nah naik ke senior tuh. Senior UI UX designer biasanya dari 10 sampai 15. Wow. Ya kan? 10 sampai 15. Nah naik lagi biasanya UI UX manager tadi gitu, ataupun VP lead gitu, itu bisa 15 ke atas, bahkan sampai VP kita pernah dengar terakhir 50 ke atas gitu. Waduh, itu lumayan besar banget sih Kak. Iya lumayan, karena tanggung jawabnya juga besar sebenarnya. Iya. Semakin meningkat jenjang karirnya, tanggung jawab lebih besar, tapi gajinya, cuannya lebih gede juga. Lebih oke pasti. Nah Kak, di dunia UI UX ini kan kayak karirnya tuh cepet naik, gajinya juga cepet naik. Nah kira-kira yang jadi penentunya itu apa sih Kak? Nah kita menarik ya, kayak love hate relationship-nya ada tuh kalau UX designer ya, itu ya produk yang kita desain sendiri biasanya. Jadi walaupun tuh produk kadang bikin kita stres tuh ya, apalagi kalau misalnya usernya banyak komplain biasanya kan untuk journey-nya seperti apa enaknya di user, tapi itu yang menentukan sebenarnya. Ketika ada growth, ada perkembangan di produknya, itu udah pasti langsung berimpact ke dianya. Dan banyak ya sekarang ada cara untuk stay ataupun kadang di hijack, tapi biasanya lebih cepat kalau di hijack tuh.
Ya kan, apalagi kalau kompetitor udah denger nih produknya kok tiba-tiba jadi bagus nih, growth-nya lebih cepat nih. Ini siapa yang ngedesain nih, siapa tim di belakangnya. Makanya di hijack startup, di hijack, ditarik lagi kayak gitu sih. Bahkan mungkin rata-rataku yang tadi tuh bisa berubah tuh. Kalau misalnya dari kamu sendiri langsung bisa ngedesain dan growth-nya cepat banget gitu. Oke, berarti kayak juga ningkatin skill ya, mempertajam skill juga ya Kak. Oke, berarti nih Kak, dari cerita Kak Firas tadi, UI UX designer ini tuh demand-nya yang tinggi atau memang masih kurang banget nih talentanya? Talenta yang capable. Itu mungkin ya. Karena kalau kita ngomongin talenta banyak banget. Ilmunya tuh mudah banget dipelajarin sebenarnya di internet. Misalnya kalau kamu mau nyari teorinya. Cuman kan problemnya yang dibutuhin industri bukan itu aja. Iya, gitu kan. Logical thinkingnya juga bukan itu aja. Dan otomatis industri tuh nyari kayak kamu punya kantor, kamu punya produk digital gitu. Kamu nyari ya pekerja yang adaptasinya cepet dong. Ataupun bisa ngasih progres yang baru atau inovasi yang baru. Nah, pemahaman itu yang kadang-kadang ngebuat demand-nya tuh susah gitu. Yang capable tuh susah ditemuin gitu. Yang bener-bener talent yang nih punya skill nih, ini bisa nih. Dan otomatis kan kalau ketemu company kan pasti mau dong invest ke kayak talenta-talenta yang seperti itu. Makanya mereka berani untuk bayar lebih gitu. Oke, itu teman-teman dengar tuh. Buat teman-teman luar sana yang tertarik dengan dunia UI UX, tetap pertajam skill kalian ya. Nah, bicara tentang karir nih Kak. Sebenarnya UI UX designer itu bisa kerja di industri apa aja sih Kak? Atau mereka juga berpotensi buat ada side hustle atau freelancer? Itu gimana Kak? Oke, pasti. Kalau pertama industri mungkin aku juga suka bilang juga ke teman-teman yang memang mau masuk UI UX design, industri itu apapun industrinya, ketika memang mereka udah melek sama dunia digital dan ingin ngedevelop produk digitalnya, pasti mereka akan butuh UI UX designer. Contoh paling simpel deh, maksudnya kita perbankan gitu. Sekarang lagi rame dengan bank digital dan bank-bank konvensional akhirnya buat tuh bank digital. Dan otomatis bank digital itu kan harus ada desainnya dong kan, aplikasi kan. Dan akhirnya butuh tuh mereka akan hire UI UX designer. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah nggak nutup kemungkinan industri apa gitu, industri apapun butuh. Cuman pertanyaan mungkin lebih ke demand yang tadi gitu. Nah itu akan menjawab ke pertanyaan kedua, freelance tuh mungkin apa enggak, itu balik lagi karena talentanya banyak yang masih kurang capable, jadinya si company-company tersebut yang baru mau move ke digital lebih milih untuk ya udah deh kita buka part time aja, per project aja, akhirnya sampai nih biasanya disebut dengan minimum viable product gitu. Jadi memang minimum banget nih fiturnya, jadi nggak perlu yang UI UX full time dulu, yang penting yang udah berpengalaman, tahu ngedevelopnya gimana, nanti kalau produknya udah berjalan bagus kita baru hire. Biasanya kayak gitu tuh, dan itu banyak. Dan sekarang juga ada tren juga, beberapa juga membuka namanya remote UI UX designer. Oh iya, remote. Ya, jadi benar-benar sistemnya remote per project dan kamu bebas kerja di mana aja gitu. Dan gak sedikit juga UI UX designer yang ambil itu walaupun dia udah punya full time gitu. Oke Kak Firas, mungkin dari pembincangan kita dari tadi ya, mungkin udah ada teman-teman nih yang kayak tertarik dengan dunia UI UX ini. Nah, pastinya teman-teman di rumah dan kita semua tuh pengen punya karir yang meskipun 5-10 tahun ke depan tuh bakal tetap eksis. Karena yang kita lihat sekarang kan ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai tergantikan gitu kan. Nah, bagaimana nih Kak dengan UI UX designer ini sendiri mungkin di tahun 2022? Gimana nih prediksi karirnya? Oke, kalau kita ngomongin UI UX design itu berkaitan, kalau kita ngomongin prediksi karir ya, dia ada di departemen produk yang termasuk roda pengembangan digitalisasi gitu. Kan kalau kita kenal dengan developer biasanya bertemannya nih kasarnya mereka tuh sama departemen produk gitu. Jadi memang rodanya tuh di dua divisi ini. Jadi kalau bisa diprediksi pasti akan lebih banyak lagi demand-nya. Cuman balik lagi yang tadi lagi requirement-nya akan jadi lebih sulit karena ilmunya jadi semakin mudah sekarang dipelajarin. Otomatis industri juga expect-nya tinggi nih sama skill UI UX design gitu. At least udah bener-bener paham, udah bisa adaptasi dengan cepat, secara eksekusi desainnya juga bisa sesuai dengan trennya. Ya hal-hal seperti itu pasti sangat dilihat sekarang. Dan yang paling penting itu dari segi portofolionya dia sudah membuktikan memang dia benar-benar paham meaning dari usability atau ngebuat desain yang memang
mudah dipakai sama user kasarnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak lapangan pekerja udah ada, tapi tinggal talent yang capable tadi ya, yang sangat dibutuhkan di dunia UI UX ini sendiri. Tadi kan kita udah bahas prediksi karir di 2022. Nah, bagaimana dengan trennya nih, akan seperti apakah di tahun 2022? Mungkin dari segi UI UX designernya dulu ya. Dari tadi kita ngomongin kira-kira wah kerjanya makin kompleks, gimana caranya biar capable. Sebenarnya sekompleks apa sih kerjanya UI UX designer di tahun 2022? Mungkin banyak yang bertanya gitu kan. Dari segi UI UX design sendiri, pertama mungkin yang teman-teman bisa lihat di keseharian adalah bagaimana kita mengoptimalkan dari perkembangan gadgetnya itu sendiri. Gadget sekarang screen-nya tuh beda-beda tuh. Tablet aja beda-beda, terus screen phone juga beda-beda dari Android, iPhone, dan itu somehow perkembangannya cepat nih. iPhone 12 kayak baru keluar kemarin, sekarang udah iPhone 13 gitu kan. Screen-nya tuh berbeda. Jadi ruang eksplorasinya jauh lebih berbeda. Nah, biasanya bercandanya UX designer nih ketika keluar device baru kita yang pusing nih, aduh kita berubah lagi layoutnya dan segala macam, dan itu akan menjadi tren kedepannya juga gitu. Dan selanjutnya juga kalau teman-teman lihat aplikasi-aplikasi sekarang kan keseringan fiturnya udah banyak banget ya, banyak banget super app mungkin. E-commerce juga jualannya kayak makin banyak nih gitu. Dulunya cuma 3 kategori, sekarang 5 dan 7 kategori. Nah, prediksi di 2022 kerjaannya UI UX designer itu gimana nge-simplify complexity itu gitu. Karena kalau di UI UX kan kita percaya dengan next 1 billion user. Dalam artian contoh analogi simpelnya aja, kalau kamu punya adik sekarang masih SMP mau masuk SMA, mungkin dia baru download tuh aplikasi-aplikasi yang kamu download sekarang. Nah, ibarat kita main film nih, dia downloadnya tuh di ending film, kan kaget orangnya. Iya, benar. Ini kok kategorinya banyak banget, kita bingung mau ngapain. Nah, tugasnya UI UX nih gimana caranya nih orang-orang yang baru belajar itu bisa ngelihat desainnya intuitif lagi. Rasanya tuh sama kayak kita baru pertama kali ngedownload aplikasinya. Sementara kebutuhannya di dalam tuh udah kompleks fiturnya. Jadi itu yang mungkin ngebuat 2022 nih UI UX designer tuh pekerjaannya seru banget di situ gitu. Oke, jadi harus cepat beradaptasi juga ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Yes, dan juga gimana caranya memerhatikan juga bahwa orang-orang nih nggak semuanya pinter nih. Ada sebagian orang yang baru belajar. Nah, gimana caranya kita bisa ngebuat desain yang bisa di ngertiin juga sama orang yang baru belajar ini gitu. Terus nextnya juga dulu tuh ada yang namanya design system. Design system tuh misal kalau kamu lihat button kamu, keyboard kamu, nah biasanya itu dipunyai oleh aplikasi-aplikasi yang udah besar gitu. Kayak misalnya kalau di Indonesia kita tahu Gojek, Grab, dan misalnya kalau di luar Facebook dan lain-lain yang punya si design system ini. Cuman software terbaru kita misalnya Figma itu udah punya update beberapa treatment baru untuk design system yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau startup baru itu punya itu gitu, punya sistemnya sendiri, punya stylenya sendiri, dan itu pasti dinilai banget dan butuh banget untuk ada di portofolio seorang UX designer nih ke depannya, kurang lebih itu sih gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah jangan lupa, aku belum berani untuk prediksi lebih karena ini masih hype-nya orang-orang masih besar nih, yaitu metaverse dan 3D animation ya kan. Itu masih hype-nya besar, cuman belum bisa prediksi pekerjaannya akan seperti apa. Cuman at least seorang UX designer harus nih aware sama itu. Harus kita siap-siap harus ya. stay tune nih, kira-kira akan seperti apa sih pergerakannya dan trennya itu akan ke arah mana si metaverse ini gitu. Oke, kita nantikan aja ya di tahun 2022. Nah, teman-teman, seru banget kan perbincangan kita tadi. Kita udah bahas tentang karir, prediksi karir di tahun 2022. Kita juga bahas tentang requirement dari UI UX designer itu seperti apa. Nah, semoga yang kita perbincangkan tadi ya bisa mencerahkan teman-teman, bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang UI UX designer ini. Nah, terima kasih juga nih Kak Firas yang udah hadir hari ini. Bunga. Terima kasih untuk waktunya. Oke teman-teman, see you on the next podcast. Bye. Bye.